Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah Minggu Paskah kelima ini dengan mengambil saat hening sejenak. Dengan berdiri kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 4, bait pertama dan kedua. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah Minggu Paskah kelima ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang Kristen adalah orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Beriman berarti berani mempercayakan dan mempersembahkan hidup kepada yang diimani dalam berbagai kondisi dan pergumulan kehidupan. Tema ibadah hari ini adalah beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Melalui tema ini jemaat diajak untuk berefleksi dan meneguhkan kembali makna beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan menyatakan teladan Kristus dalam kehidupan kita, sehingga semakin banyak orang mengenal cinta kasih, berkat, dan keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus. Lebar panjang
Tuhan Allah kami mohon pengampunan-Mu apabila kami belum bisa secara sempurna meneladani Tuhan Yesus Kristus dalam menyatakan cinta kasih Tuhan kepada sesama kami. Seringkali sikap hidup kami masih belum menjadi berkat, bahkan masih sering menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, terimalah pengakuan dosa kami. Inilah pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menyediakan diri, hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Terlebih dahulu, kita memohon pertolongan kudus Roh Kudus di dalam doa. Allah yang baik, yang senantiasa berkenan atas hidup dan kehidupan kami, hari ini kami bersama bertelut di hadapan Tuhan memohon pembaharuan budi agar kami dimampukan menjalankan hidup pemberian Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus berkenan menuntun dan memberikan kekuatan kepada kami supaya kami dimampukan menjalankan perintah Tuhan di hidup dan kehidupan kami selanjutnya. Kami serahkan hati, pikiran, dan jiwa kami kepadamu. Demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya semuanya berlangsung di dalam kehendak Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama diambilkan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14, ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Demikian pembacaannya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan,
kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Semoga kita senantiasa menerima kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dari Tuhan untuk melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Dan hari ini kita diteguhkan melalui firman-Nya yang akan kita renungkan dengan tema beriman sama dengan bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman yang kita dengarkan hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan tentang siapa dirinya. Kalau di Injil lain atau dalam karya yang lain, Tuhan Yesus mengajarkan melalui mujizat, melalui karyanya. Hari ini ia mengenalkan dirinya melalui pengajarannya. Dalam ayat yang terkenal yang selalu kita jadikan pegangan kehidupan kita, di sana Tuhan Yesus mengatakan, dan kiranya menyegarkan kita hari ini. Ia mengatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada 3 hal yang hendak dijelaskan Yesus tentang siapa dirinya dalam karya keselamatan di tengah-tengah pemahaman Israel, di tengah-tengah pemahaman Yahudi tentang jalan, tentang kebenaran, tentang hidup. Kalau sebelum Tuhan Yesus mengatakan hal itu, bagi orang-orang Yahudi, pemahaman tentang jalan, kebenaran, dan hidup adalah sebuah pengajaran, aturan yang memang perlu diajarkan supaya Israel selalu hidup di dalam kehendak Tuhan dan berkarya di dalam kehendak Allah Bapa. Tetapi hari ini Tuhan Yesus ingin menekankan lebih dalam lagi tentang ajaran jalan, kebenaran, dan hidup. Kita akan merenungkan yang pertama, Akulah jalan, ego eimi hehodos.
Itu dalam bahasa Yunaninya. Orang-orang Yahudi seringkali membicarakan tentang jalan. Dan kalau Bapak Ibu di rumah nanti bisa membaca, saya akan berikan ayat-ayatnya. Dari Ulangan 5 ayat 32 sampai 33. Lalu Ulangan 5 ayat yang ke-33. Kemudian Ulangan 31 ayat 29. Berikutnya dari Yesaya 30 ayat 21. Lalu Yesaya 35 ayat yang ke-8. Dan saya ambil satu lagi, Mazmur 27 ayat 11. Di sana selalu disebutkan tentang ajaran yang harus dijalani oleh orang-orang Israel. Salah satu saya ambilkan dari Ulangan pasal 5 ayat 32 dan 33. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu artinya bahwa orang Yahudi paham tentang Taurat. Orang Yahudi paham tentang kitab mereka, bahwa melalui firman yang ditulis oleh Allah, itulah jalan yang harus dilalui. Tetapi Tuhan Yesus ketika Ia mengatakan kepada orang-orang Israel, ego eimi heodos, Ia ingin mengatakan bahwa akulah, bukan lagi saya mengajarkan jalan kebenaran kepada Tuhan, tetapi akulah. Itu artinya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Yesus atau dialah yang menjadi sarana bagi manusia untuk menuju kepada Allah. Analoginya begini. Ketika Bapak Ibu seringkali mungkin pergi kemana yang belum pernah dilalui, lalu turun dan bertanya kepada penduduk setempat. Bapak Ibu bertanya, Pak, kalau mau ke tempatnya Pak Asong itu di mana? Lalu orang itu bilang, Bapak ambil jalan ini lurus, nanti kalau ada perempatan belok kanan, kalau ada pos ronda belok kiri, kalau ada tiang listrik, nah nanti tanya saja dulu di situ, atau boleh kembali ke ambil kiri. Kalau nanti ada jembatan kecil, Bapak bisa melewati itu karena jembatannya memang baru rusak. Bapak mungkin lewat situ lalu ambil ke kiri lagi. Baru nanti ketemu rumahnya berada di paling pojok jalan besar, deretan kesekian Pak, ke-10 kalau tidak salah. Nah itu sudah, kalau Bapak Ibu kemudian jalan, kira-kira ketemu tidak ya? Pasti akan bingung lagi. Orang mengatakan, Bapak ambil jalan ini. Tetapi Yesus tidak. Tuhan tidak mengatakan, kamu melewati jalan itu kalau mau menuju sorga. Tuhan Yesus ketika ada yang bertanya, seperti yang ditanyakan oleh para murid, jalan ke situ tuh mana? Dia mengatakan, ayo sama aku. Akulah jalannya. Ikuti aku, jalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kamu akan selamat. Itu artinya bahwa Tuhan mendeklarasikan dirinya sebagai ketetapan untuk kita lalui di sepanjang kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan Yesus juga mengatakan ego eimi he aletheia, atau akulah kebenaran. Ada banyak kebenaran yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Allah juga melalui firman-Nya. Saya ambilkan dari Mazmur 26 ayat yang ketiga. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu.
Mazmur 86 ayat yang ke-11 atau Mazmur 119 ayat 30. Di sana juga mengatakan tentang kebenaran. Dan banyak orang, bahkan nabi-nabi telah menceritakan tentang kebenaran. Tetapi tidak ada orang yang pernah mengatakan seperti yang Yesus katakan, akulah kebenaran. Dalam aku ada kebenaran. Ketika orang mencari kebenaran-kebenaran dalam hidup, atau memahami Allah yang kita sembah itu memang benar dalam angan-angan kita, di situ orang Israel pada waktu itu diperlihatkan tentang siapa Yesus. Dialah kebenaran. Dalam segi moral, segi etika, segi sikap, dalam seluruh kehidupan, Yesus adalah kebenaran. Ia mengajarkan A dan melakukan A. Ia mengajarkan B dengan teladan B. Seperti itulah yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Sehingga ketika Yesus mengajak orang lain atau pembacanya atau orang Yahudi saat itu tentang kebenaran, terimalah dia sebagai tidak hanya mengajarkan, sebagai tidak hanya berucap, tetapi melakukan apa yang diucapkan. Kemudian yang ketiga dari ayat ini, Yesus mengatakan, ego eimi hezoi, atau akulah hidup. Tuhan Yesus Kristus mengatakan, akulah hidup. Ia ingin mengajak kepada umat kepunyaan Tuhan, jangan cari lagi kehidupan lain di luar sana, kehidupan lain yang menawarkan banyak hal tentang damai sejahtera, tentang cinta kasih dunia. Dalam Yesus, kehidupan itu tidak hanya hari ini, tetapi dalam Yesus kehidupan itu ketika kita nanti hidup dalam kekekalan. Ada pemahaman juga yang tertulis di dalam Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amsal 6 ayat 23, Amsal 10 ayat 17, itu ajaran-ajaran tentang kehidupan. Ada banyak ajaran tentang kehidupan. Ada banyak pemahaman tentang kehidupan. Tetapi Yesus mengatakan, akulah kehidupan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui 3 hal yang dikatakan Tuhan dalam satu kalimat, ketika orang-orang bahkan murid-muridnya masih bertanya siapa dia, siapa bapaknya, Tuhan Yesus ingin mengajak dan menekankan bahwa hanya melalui Yesus Kristus kita akan merasakan hidup dan kehidupan. Sekalipun hari ini, sekalipun besok, sekalipun lusa, kita tetap berusaha sebagai manusia untuk menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Tetapi kita punya Yesus yang adalah ketetapan Tuhan Allah bagi iman percaya kita. Kita diajak untuk memahami betul dan menerima siapa Yesus, supaya kita dikuatkan, dimampukan untuk menjalankan kehidupan pemberian Tuhan. Namun bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, ada satu hal berkaitan dengan tema yang perlu menjadi daya dorong kita, beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Ketika Yesus telah menjelaskan tentang akulah jalan dan kehidupan, jalan hidup dan kebenaran Tuhan tadi, Ia ingin mengajak kita semua untuk mampu menjalankan karyanya bagi kehidupan. Ketika Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Yesus mengatakan demikian. Telah sekian lama
Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan pada diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kata kuncinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah mengamini Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup, mari kita juga, seperti yang dikatakan oleh Tuhan ini, ya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Oleh karena itu, melalui tema saat ini, ketika kita diajak mengamini dan menggumuli lagi, beriman itu apa? Beriman itu bersaksi dan berkarya bagi Tuhan, maka kesaksian dan karya kita adalah bagaimana melahirkan teladan Kristus, cinta kasih Tuhan, belas kasih-Nya. Terlebih, mari kita selalu berusaha dengan yakin percaya, saya sudah menjalani jalan Tuhan. Hidup saya penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan pengharapan, sehingga saya akan menularkan kepastian hidup saya ini kepada saudara saya yang belum pasti, atau sekarang ini sedang mengalami duka dan sebagainya. Saya merasakan penghiburan dari Tuhan, saya merasakan sukacita di dalamnya. Maka mari kita tularkan juga dalam kehidupan kita sekarang ini, supaya semakin banyak orang merasakan sukacita dan pengharapan baru setiap hari di kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh. Cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dimohon untuk duduk kembali. Mari kita bersama menghadap Tuhan, kita naikkan doa syafaat dan nanti kita akan akhiri secara bersama-sama dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan syukur atas firman yang kami telah dengar, menguatkan kami, menyegarkan kami, untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan menyatakannya
melalui kehidupan kami setiap hari, secara pribadi, bersama dengan keluarga, dan di tengah masyarakat kami masing-masing. Dan kami memohon berkat-Mu, supaya kami dimampukan senantiasa menjadi alat damai sejahtera Tuhan dimanapun kami berada dan dalam situasi yang sekarang ini kami hadapi. Ada ketidakpastian hidup yang sudah berlangsung sekian waktu oleh karena wabah corona. Tetapi Tuhan, biarlah kami tidak terombang-ambingkan oleh segala sesuatu yang merisaukan, mengkhawatirkan, menekan kehidupan kami. Sebab kami punya Tuhan yang kuasa atas segalanya. Oleh karena itu, kami serahkan orang-orang terkasih kami, para hamba-Mu yang telah berusia senja, keluarga kami masing-masing, anak-anak kami dengan pergumulan belajarnya, pekerjaan kami, segala kebutuhan hidup kami hanya kepada Tuhan. Mampukan kami senantiasa menyerahkan segala keluh kesah kami kepadamu, dan menyerahkan segala pergumulan hidup kami ini, supaya kami tidak menyerah, tetapi justru semakin memahami bahwa di balik setiap persoalan hidup ada tangan Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Mampukan kami di tengah himpitan kehidupan kami, tetap Engkau gerakkan hati kami untuk berbagi dengan yang lain, dalam bentuk apapun, wujud apapun yang kami bagikan, supaya cinta kasih Tuhan tidak berhenti di dalam diri kami masing-masing, tetapi dirasakan oleh sesama kami. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, bagi bangsa-bangsa di dunia yang sampai saat ini masih berjuang bersama untuk mengatasi virus corona. Segala bentuk upaya dari pemerintah, dari lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan keputusan, melaksanakan keputusan, menjaga kesehatan, memulihkan keadaan dan kondisi saudara-saudara kami, Tuhan berkati. Demikian pula kehidupan masyarakat bangsa negara kami, dengan pilihan melalui ketetapan untuk melawan wabah virus corona. Kami harus di rumah, kami harus mengerjakannya dalam keterbatasan, tetapi mampukan semuanya menyadari dengan syukur, agar melalui apa yang sudah ditetapkan ini, kami pun bersama-sama berusaha dengan sukacita menjalankan ketetapan pemerintah agar hidup dan kehidupan kami kembali dipulihkan. Kami menyerahkan pergumulan bangsa ini, masyarakat di mana kami tinggal, dan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan memampukan kami menjalankan tugas panggilan Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan doa Bapa kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersyukur dengan menyerahkan persembahan kita yang didasari dari Bilangan 18 ayat yang ke-29. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan, sebagai bagian kudus daripadanya. Marilah kita menyerahkan persembahan kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 364, bait pertama dan yang keempat. Berserah kepada Yesus. Kami mohon untuk berdiri. Marilah persembahan ini kita haturkan di dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati sehingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami terima ini karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami boleh menghaturkan persembahan ini. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami ini sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang telah Kau perkenankan mengelola persembahan ini. Berikan kebijaksanaan, kebenaran dalam mengelola persembahan ini, agar penggunanya sesuai dengan rencana dalam mencukupi kebutuhan pelayanan di tempat ini. Ampuni kami ya Tuhan, apabila di dalam kami menghaturkan persembahan saat ini terselip dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Antara
Jemaat yang terkasih, mari kita bersaksi dan berkarya bagi Tuhan dengan menyatakan teladan Kristus dalam kehidupan kita, sehingga semakin banyak orang mengenal cinta kasih, berkat, dan keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus. Dan sekarang, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.